Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tri Nurul Aristi, NPM 201001211174, jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS Ilmu Negara dengan soal-soal berikut. Yang pertama, istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Yang pertama, bahasa Belanda yaitu Stadtleer, yang kedua bahasa Jerman yaitu Staatsleer, yang ketiga bahasa Inggris Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory. Yang keempat, bahasa Prancis yaitu teori d'etat. 2. Definisi negara dari para ahli. Yang pertama, Aristoteles, yaitu suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, Machiavelli, yaitu negara kekuasaan di mana memusatkan seluruhnya kepada raja yang harus memerintahkan. Yang ketiga, Thomas Hobbes, yaitu terbentuknya sebuah negara atau kedaulatan pada hakikatnya sebuah kontrak atau perjanjian sosial. Berikutnya, John Locke, sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan oleh masyarakat. Berikutnya, Harold J. Laski, yaitu suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Berikutnya, Max Weber, yaitu suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu. Berikutnya, Logeman, yaitu organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Selanjutnya, Kranenburg, yaitu suatu organisasi yang timbul kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. 3. Alasan mengapa harus ada negara, yaitu karena negara dibutuhkan untuk menampung sekian banyak orang yang kemudian akan melebur menjadi satu dalam negara tersebut meskipun berbeda. Dan negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. 4. George Jelinek disebut sebagai bapak negara karena pada tahun 1882 George Jelinek telah menerbitkan buku dengan judul Allgemeine Staatsleer, dan buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara. 5. Pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Yang pertama, Staatswissenschaft, yaitu ilmu kenegaraan yang bersifat menggambarkan atau deskripsi yang menceritakan peristiwa mengenai kejadian yang berhubungan dengan negara. Yang kedua, Rechtswissenschaft, yaitu hukum publik yang menyangkut tentang kenegaraan, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan lain-lainnya. 6. Hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik, yaitu ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki, sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Lebih lanjut, dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep atau teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. 7. Unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993, yaitu penduduk atau rakyat. Rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara yang taat pada peraturan di negara tersebut. Yang kedua, wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana dalam arti mengkoordinasikan kegiatan pertahanan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain merupakan syarat deklaratif bersifat menerangkan tentang adanya suatu negara diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pertahanan negara. Sekian hasil UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.